Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Fadila Kulupa Meski DPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini kami dari kelompok 6 yang mengadakan Pose with the bands. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi teori massa. Nah, Albert Hassall adalah ekonomi besar yang kelahiran pada tahun 1842 yang dikenal sebagai tokoh utama ekonomi neoklasik. Ia menempuh pendidikan di Cambridge dan kemudian menjadi profesor ekonomi politik melalui karyanya Physical of Economy pada tahun 1890. Nah, Hassall membangun dasar mikroekonomi modern dan mengembangkan berbagai konsep yang masih digunakan hingga sampai saat ini. Ia wafat pada tahun 1994, namun pemikirannya tetap menjadi acuan utama dalam studi ekonomi. Selanjutnya, yaitu konteks sejarah di mana pemikiran massa muncul pada masa revolusi industri ketika kondisi ekonomi berubah besar dan teori klasik tidak lagi mampu menjelaskan perilaku pasar modern. Ia kemudian menyatukan teori biaya produksi dari aliran pricing dengan teori utilitas marginal serta memperkenalkan pendekatan matematis sederhana dan klasik untuk menganalisis pasar. Dan sinilah ekonomi neoklasik mulai berkembang. Artinya, pemikiran massa lahir saat ekonomi berubah cepat akibat revolusi industri. Teori lama sudah tidak cukup, jadi massa menggabungkan teori klasik dan teori marginal, lalu memakai grafik dan perhitungan sederhana agar pasar bisa dijelaskan dengan lebih jelas. Selanjutnya yaitu konsep utama pemikiran ekonomi massa. Massa memperkenalkan konsep penawaran dan permintaan sebagai harga, tetapi teori marginal, utility serta perbedaan biaya jangka pendek dan jangka panjang. Ia juga menceritakan konsep supply, konsumen dan produsen untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Pemikirannya menekankan bahwa ekonomi adalah sistem yang tumbuh dan dipengaruhi oleh faktor sosial serta psikologis. Ini mana artinya massa menjelaskan bagaimana harga terbentuk, bagaimana nilai value ditentukan oleh kepuasan konsumen, bagaimana biaya produksi berbeda menurut waktu, dan bagaimana keuntungan tambahan di pasar kredit. Nah, selanjutnya kontribusi dan kritik Albert Hassall. Nah, beberapa kontribusi utama Hassall yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu teori nilai dan harga. Hassall menyatukan pemikiran klasik dan marginalis dengan menjelaskan harga sebagai inflasi kehidupan pasar, yaitu permintaan dan penawaran, yang mengibaratkan seperti mata gunting. Harga terbentuk berdasarkan biaya produksi atau di sisi penawaran, dan kepuasan marginal konsumen sisi permintaan, dan analisis jangka pendek dan jangka panjang, serta elastisitas permintaan terhadap harga. Yang kedua yaitu teori produksi dan biaya. Hassall membagi analisis biaya produksi antara jangka panjang atau faktor produksi tetap dan jangka pendek sebagai faktor produksi yang dirubah. Ia mengembangkan konsep biaya marginal atau biaya tambahan satu unit produk dan biaya rata-rata dengan kurva biaya marginal yang berbentuk U, serta menegaskan produksi optimal ketika biaya marginal sama dengan harga pasar. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, konsep ini mengukur sensitivitas perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Selanjutnya yaitu keseimbangan parsial. Hassall menggunakan metode analisis pasar individu dengan asumsi pasar lain tetap. Nah, keseimbangan parsial terjadi saat permintaan dan penawaran pada pasar tertentu bertemu dan memberikan dasar analisis harga dan kualitas pasar spesifik secara sederhana dan terfokus. Yang terakhir yaitu surplus konsumen. Nah, Hassall memperkenalkan konsep surplus konsumen, yaitu selisih antara harga yang bersedia
dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Surplus ini menunjukkan manfaat ekonomi tambahan bagi konsumen dan menjadi alat penting dalam analisis kesejahteraan ekonomi dan kebijakan politik. Nah, selanjutnya ada kritik dari Alfred Marshall. Nah, berikut ini ada beberapa kritik terkenal yang disampaikan terhadap pemikiran Alfred Marshall. Yang pertama yaitu kritik terhadap asumsi utilitas kardinal atau cardinal utility. Nah, Marshall menganggap kepuasan bisa diukur dengan angka, namun dikritik karena kepuasan bersifat subjektif dan tidak bisa dihitung pasti. Yang kedua yaitu kritik terhadap persaingan pasar sempurna. Nah, teori ini terlalu fokus pada pasar persaingan sempurna sehingga kurang sesuai dengan pasar nyata yang banyak didominasi monopoli atau oligopoli. Yang terakhir yaitu kritik terhadap asumsi ceteris paribus. Nah, asumsi ini dianggap tidak realistis karena dalam ekonomi nyata banyak variabel berubah secara bersamaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran Alfred Marshall. Dan di mana di sini Alfred Marshall ini adalah tokoh ekonomi klasik, neoklasik yang terkenal dengan konsep permintaan penawaran elastis, biaya marginal, dan keseimbangan pasar. Ekonomi neoklasik ini didasari pada gagasan homo economicus. Nah, di sini ada beberapa pemikiran utama neoklasik, yaitu yang pertama ada ekonomi neoklasik yang muncul pada tahun 1900-an. Nah, dia ini bahwa faktor ini terpenting dalam harga suatu produk dan biaya produksinya. Yang kedua itu ada para ahli ekonomi klasik berasumsi bahwa faktor terpenting dalam harga suatu produksi adalah biaya produksinya. Tadinya yang dimana ekonomi ini neoklasik menetapkan bahwa suatu produk dan jasa sering kali memiliki nilai di atas dan di luar biaya produksinya. Dan dimana ini teori ekonomi klasik ini mengasumsikan bahwa produk berasal dari biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada yang keempat yang dimana teori ekonomi ini neoklasik menyatakan bahwa persaingan mengarahkan pada alokasi sumber daya yang efisien dan suatu perekonomian. Dan yang dimana ini kekuatan penawaran pemerintahan menciptakan equilibrium pasar. Nah, selanjutnya yang terakhir yang dimana berbeda dengan ilmu ekonomi tightness, yang dimana ahli ini neoklasik menyatakan bahwa tabungan menentukan ekspektasi. Nah, yang dimana pada pasar pertumbuhan pada kesempatan kerja ini penuh harus menjadi prioritas utama pemerintahan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi konkret dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada subsidi dan pajak. Analisis surplus konsumen dan produksi yang digunakan untuk subsidi energi seperti LPG, listrik, pupuk, dan kebijakan pangan. Lalu yang kedua yaitu stabilisasi harga. Bulog melakukan operasi pasar, OPEC mengatur produksi minyak menggunakan logika keseimbangan penawaran permintaan pasar. Lalu yang ketiga yaitu biaya produksi dan skala ekonomi. Dasar kebijakan hilirisasi mineral Indonesia serta industrialisasi Jepang dan Korea Selatan. Lalu yang berikutnya yaitu elastisitas harga. Penentuan tarif impor, tarif komoditas strategis, dan kebijakan anti dumping oleh WTO. Lalu selanjutnya yaitu persaingan usaha. Persaingan usaha landasan pembentukan KPPU, FTC, dan EU Competition Commission untuk mencegah monopoli. Yang selanjutnya itu pengembangan infrastruktur seperti investasi transportasi, logistik, dan digitalisasi ekonomi untuk menurunkan biaya jangka panjang. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir yaitu kerjasama global. FAO, G20, IMF, dan Carter memakai analisis keseimbangan parsial untuk stabilitas pangan dan energi dunia. Nah, dari beberapa materi kami tadi dapat kami tarik kesimpulan yaitu pemikiran Alfred Marshall menjadi dasar utama ekonomi neoklasik melalui konsep penawaran permintaan, elastisitas, biaya marginal, dan analisis jangka pendek serta jangka panjang. Teorinya berpengaruh besar dalam mengalami perilaku pasar dan menjadi ajuan banyak kebijakan di Indonesia seperti pajak subsidi, stabilisasi harga, dan perkembangan industri. Namun pemikirannya dikritik karena tergantung pada asumsi yang terlalu ideal seperti
utilitas kardinal, dan persaingan simultan. Karena itu, teorinya perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat lebih kompleks. Sekian pemaparan materi dari proposal. Kami ucapkan terima kasih. Saatnya sudah aku sadari. Terima kasih dan jumpa lagi.